Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ya, alhamdulillah kita akan membahas ya pada pagi hari ini tentang was-was. Mohon maaf karena tadi siaran terganggu. Ini sinyal juga agak naik turun, maka tadi sempat terputus siarannya. Maka kita langsung saja untuk membahas apa itu was-was. Karena sebenarnya banyak sekali dari kita dan banyak juga yang konsultasi kepada kami tentang gangguan was-was yang biasa dirasakan, khususnya ketika sholat, ketika wudhu, dan lain-lain. Yang perlu kita ketahui bahwasanya di setiap manusia itu mempunyai yang namanya qarin. Dan bahasan tentang qarin itu sudah pernah kita bahas ya, di waktu-waktu sebelum ini. Beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas masalah qarin. Apa itu qarin dan macam-macam qarin itu apa. Ini ada qarin jin, ada qarin dari malaikat. Yang perlu diketahui, qarin itu tidak bisa diusir. Beda seperti khodam, qarin tidak bisa dikeluarkan. Beda seperti jin yang sudah turun-temurun di lingkup keluarga tersebut, tidak bisa dimusnahkan kecuali atas kehendak Allah. Saat manusianya meninggal, baru qarinnya akan lepas. Selagi manusia hidup, qarin dari bangsa jin sudah Allah kodratkan untuk selalu menyertai manusia, kemanapun dan dimanapun manusia itu berada. Nah, tentang was-was ini dijelaskan oleh para ulama. Wa mahallu waswasatihi al-qalbu fahuwa mahallu ihtimamihi wa markazu sihami. Tempat was-was letaknya adalah di dalam jantung manusia, di qalbu, di hati ya. Dan hati ini adalah tempat perhatian yang difokuskan oleh para setan untuk menghancurkan manusia. Wa markazu sihamihi. Hati ini adalah markas besarnya, markas dalam meluncurkan rudal-rudal para setan untuk meluluh lantahkan kehidupan manusia, untuk meluluh lantahkan agamanya, menghancurkan ketauhidannya, menghancurkan ibadahnya, menghancurkan fisiknya dan kejiwaannya. Itu semua ada di jantung. Maka benar seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya di dalam hati manusia, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang apabila gumpalan daging ini baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau gumpalan daging ini buruk, maka akan buruk seluruh tubuh. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya gumpalan daging itu adalah qalbu. Qalbu dalam bahasa Arab ya, itu artinya adalah jantung. Bukan qalbu hati liver, bukan. Kalau liver bahasa Arabnya bukan qalbu tapi al-kabdu. Al-kabdu. Ya. Kalau hati kambing, hati sapi, orang-orang Mesir biasanya mengatakannya kibdah. Hati liver ya. Nah, kalau qalbu adalah jantung. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-qalbu malikul a'dha wal jawarihu junuduhu wa ri'ayatuhu. Yang namanya hati, qalbu itu adalah raja dari seluruh organ tubuh.
Sedangkan seluruh organ tubuh yang ada di tubuh manusia adalah tentara bagi hati, bagi jantung, dan juga rakyat. Jadi ketika jantung sudah mengkomandokan suatu perintah, maka seluruhnya akan tunduk, termasuk otak. Jadi perkataan otak itu untuk berpikir ya, memang ada benarnya, tapi lebih tepatnya yang berpikir sesungguhnya bukan otak tapi jantung. Ini bahasa Al-Quran yang ternyata sudah bisa dibuktikan secara ilmiah ya, oleh para dokter-dokter di Amerika. Ini malah orang barat yang meneliti. Dan ternyata yang berpikir sebenarnya adalah jantung. Makanya dalam surat Al-A'raf dikatakan lahul qulubu la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Ya. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan, lebih buruk lagi daripada hewan ternak. Nah, itu bahasa Al-Quran. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Maka dari itu setan dan juga para tentaranya, mereka selalu memfokuskan gangguan was-was ini ada di dalam hati manusia, supaya ketika was-was ini muncul dan berhasil untuk menguasai hati manusia, ya, ini adalah dobrakan awal untuk bagi para setan supaya bisa menguasai jantung kota. Kalau peperangan itu kan yang harus ditaklukkan ibu kotanya dulu. Nah, jantung negara itu di mana? Kalau ibu kota sudah runtuh, niscaya yang lainnya mudah untuk dikuasai. Sama seperti setan. Dia tahu dan hafal betul kelemahan-kelemahan manusia. Maka yang dituju bukan perutnya, bukan kepalanya, bukan tangannya, langsung kepada hatinya. Dan ini kadang sangat lembut. Tingkatan-tingkatan, langkah-langkah setan untuk menghancurkan manusia. Tidak serta-merta dia gempur semuanya, jebret, hancur. Tidak. Sedikit demi sedikit diberikan rasa was-was terlebih dahulu. Mungkin awalnya sepele, dibisikin ketika berwudu, kamu wudunya belum sempurna itu sikumu belum kena air, akhirnya diulangi lagi. Atau ketika mandi besar, itu ada bagian tubuhmu tuh, dibisikkan dalam hati yang belum terkena air. Akhirnya air 2 bak habis untuk mandi besar. Nah, ini sudah masuk ke dalam israf, berlebih-lebihan. Yang kata Nabi SAW dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Akan ada kelak di umatku ini segolongan kaum yang berlebih-lebihan dalam bertoharoh, bersuci, dan juga dalam berdoa. Ini salah satu dari langkah-langkahnya setan dengan hembusan was-was itu. Kalau was-was sudah kena, ibadah terganggu. Sholat, kalau yang pakai niat dilafatkan usolli, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Nanti rasanya belum mantap, ulangi lagi, usolli, sholatan misalnya, terus berulang-ulang. Atau kalau misalnya yang niatnya memakai niatnya dalam hati, diulang lagi. Aku niat sholat zuhur dalam hati, bismillah, Allahu Akbar. Kayaknya tangannya belum sejajar nih sama telinga, Allahu Akbar, diulang-ulang semacam itu. Atau ada tingkatan yang parah, setan mempermainkan lubang duburnya, sehingga seakan-akan kayak ada kentut yang keluar. Atau setan biasanya menggelitiki lubang depannya, sehingga seakan-akan seperti ada air seni yang keluar. Dia batalkan sholatnya. Ini sudah parah. Kalau ibadah nanti rusak, tauhid akan terganggu dan tergoncang. Kalau tauhid sudah tergoncang, mudah sekali bagi setan
untuk menembus benteng pertahanan yang sudah keropos, sehingga setan nanti bisa menguasai akal pikirannya, menguasai jiwanya, sehingga jadi depresi, jadi kekhawatiran yang berlebihan, ada skizofrenia, atau tingkatan parah dalam ilmu psikologi dikatakan hipokondriasis, was-was yang sudah amat sangat parah. Ini kalau ada psikolog tolong koreksi ya kalau misal ada yang salah ya. Kemudian dikatakan fafil hadithi an Anasin radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni adama fa in dzakarallaha khanas wa in nasiya iltaqama qalbahu fadzalikal waswasul khannas. Sesungguhnya para setan telah meletakkan belalai-belalai mereka itu ada pada jantung-jantungnya anak cucu Adam. Ketika anak cucu Adam itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, setan yang mempunyai belalai ini akan sembunyi. Wa innasya iltaqama qalbah. Tetapi ketika orang tersebut lalai dari zikir kepada Allah, setan ini akan menelan hati anak cucu Adam dengan belalainya tersebut, kemudian membisikkan was-was. Fadzalikal waswasul khannas, maka itulah yang dimaksud waswasul khannas, bisikan-bisikan yang tersembunyi. Hadis tersebut riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya, Abu Naim dalam Hilyah, ya, kata Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, ya, dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dalam Makayidus Syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana kita menghadapi setan gajah itu? Ya, sebenarnya bukan setan gajah ya, tetapi apa namanya itu? Setan yang mempunyai belalai yang biasa membisikkan was-was dalam hati kita. Sebenarnya itu korin kita sendiri, korin ya. Bukan setan luar. Tetapi pernah kita bahas, tugas korin itu sendiri adalah mengundang setan yang dari luar itu untuk masuk bersama dia, berpesta pora untuk menghancurkan anak cucu Adam. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari was-was inilah yang menjadi wasilah perantaraan terbukanya segel-segel di tubuh kita, kayak Naruto ya, terbukanya penutup-penutup di tubuh kita yang menjadikan setan-setan luar bisa masuk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wara Ibnu Jarir At-Tabari bilafdhin, diriwayatkan dari Ibnu Jarir At-Tabari dengan lafaz yang berbeda. Ma min mauludin, tidak ada satu orang anak pun yang lahir ke dunia ini illa ala qalbihil waswas, kecuali di dalam hatinya telah ada yang namanya waswas. Ini bibit-bibit waswas itu sebenarnya sudah ada di setiap manusia, tak terkecuali. Semuanya dari kita itu sudah ada bibit-bibit was-was dalam hati. Maka jangan sampai ini tumbuh subur bersemi di hati ya, jadi harus dikekang. Nanti caranya ada insya Allah. Faida aqala fadzakarallaha khanas. Apabila seseorang itu menggunakan akalnya, kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka was-was ini akan bersembunyi. Wa idza ghafala waswasa. Apabila seseorang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya was-was ini akan muncul dan membisikkan sesuatu yang jahat. Qal fadzalikal waswasul khannas, itulah yang dimaksud sebagai waswasul khannas. Wal waswas huwa syaitan. Waswas itu lahir dari yang namanya setan. Ya.
wa huwa yanfudu ila nafsil insaniyati min thalathati manafid. Setan ini was-was ini akan meluncur kepada manusia-manusia dari 3 perkara. Pertama adalah hawa nafsu. Wa mahabbatuhu syakhsu lisyai'. Dari hawa nafsu dan kecintaan seseorang dari hawa nafsu dan kecintaan seseorang terhadap suatu hal. Dari hobi-hobi tertentu itu juga bisa menimbulkan yang namanya was-was. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Al-jahlu bihadzal tariq. Yang kedua, was-was ini akan muncul ketika seseorang tidak mengetahui celah setan dalam menghancurkan manusia dari pintu ini. Kita kan kadang tidak tahu itu. Kita tidak pernah menyadari atau bahkan belum menyadari bahwasanya godaan setan yang sebenarnya paling mematikan ini adalah was-was. Di antara godaan-godaan yang lain, ini adalah salah satu godaan yang paling membahayakan, was-was. Ya, maka kita perlu tahu ilmu tentang was-was ini seperti apa. Tentunya untuk menghindarkannya adalah dengan selalu menuntut ilmu, mengikuti kajian-kajian sunnah, mengikuti kajian-kajian yang dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita tidak terjerembab pada pintu-pintu kejahilan yang rawan sekali dimasuki oleh celah was-was. Termasuk dari ragu-ragu itu juga bagian dari was-was. Insya Allah nanti akan kita bahas. Yang ketiga, amnun hadat tariq. Amina min hadat tariq. Dia merasa aman. Was-was iki nyong ya, insya Allah aman-aman baik. Ya. Jangan nanti kayak kuelik. Ya. Kalau misal ada perasaan aku insya Allah aman dari gangguan was-was, justru itu celah yang bisa menjadikan was-was itu meluncur menghujam Anda. Naudzubillahi min dzalik. Qala Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala fi maqalatihi. Berkata Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam makalah beliau mengatakan waqtalafu fi syarril waswasis syaitan kaifa yuwaswis. Para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan waswas syaitan. Bagaimana waswas setan ini menimbulkan keraguan-raguan di hati orang yang dibisiki. Faqala al-qailun, sebagian ulama mengatakan annahum yuwaswisun wa qad yajuzu an yakuna Allah ta'ala ja'ala al-jawwa adatan lahum. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya para setan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia itu dengan perantaraan udara, angin, yang telah Allah jadikan udara ini sebagai alat untuk keluar masuknya setan ke dalam hati manusia. Udara yang Allah jadikan sebagai alat bagi para setan untuk membantu menghembuskan was-was ke dalam kolbu manusia. Au ja'ala lahum adatan min ghairil jawwi wa dzalika muttasilun bil qalbi fayuharriku syaitanu tilkal alata min jihati ba'di khuruqil insan. Yang dengan perantaraan tersebut setan itu Allah berikan wewenang untuk menguasai dan mengendalikan angin dan alat-alat perantaraan yang lainnya, digerakkan agar timbul was-was di dalam hati manusia.
dari berbagai sisi akan muncul. Di sini saya telah rangkumkan penjelasan yang amat sangat menarik dari suatu kitab berjudul Al-Haqa'iqut Tibbiyatu fil Islam. Al-Haqa'iqut Tibbiyatu fil Islam, halaman 155. Ya, karena ini tadi berhubungan dengan yang namanya angin, ini juga ada hubungannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang bersin dan kurang suka terhadap orang yang banyak menguap. Pernah dengar hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tatha'uba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai bersin, dan Allah tidak suka dengan tatha'ub. Tatha'ub itu apa? Nguap. Bahasa Banyumasnya angop. Sing sering angop hati. Tes. Mohon maaf, ini sinyalnya jelek. Mohon bersabar dan tetap menyimak. Ini buffering ini. Tadi buffering karena sinyalnya jelek. Mohon maaf. Ini sudah muncul lagi ya. Halo, sudah muncul? Assalamualaikum. Baik, langsung. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang bersin dan tidak suka sama tatha'ub. Wal atibba'u fil asril hadir yaqulun. Para dokter di era modern ini telah mengadakan suatu penelitian. Apa rahasia dari hadis ini? Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai bersin daripada menguap? Padahal selama ini pikiran kita mengatakan bahwasanya orang bersin-bersin itu cenderung orang yang sakit, begitu ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai bersin. Di sini ada rahasia yang akan dikuak, insyaallah. At-tatha'ubu dalilun ala hajatid dimaghi wal jismi ilal oksigen wal ghadha. Tatha'ub menguap adalah gejala yang menunjukkan bahwa otak dan tubuh itu membutuhkan asupan oksigen dan juga nutrisi. Wa ala taqsiri jihazit tanaffus fi taqdimi ma yahtajuhu ad-dimagh wal jism wal oksigen, wa hadha ma yahduthu 'inda an-nu'as wal ighma wa qabail al-wafah. Karena yang namanya organ pernafasan, ketika kurang dalam menyuplai oksigen pada otak dan tubuh, ini yang akan terjadi juga ketika seseorang mengantuk, lesu, dan saat menjelang kematian. Wa tatha'ub menguap ya, huwa syahiqun amiqun yajri an tariqil fam. Menguap ini adalah aktivitas menghirup udara. Aktivitas menghirup udara dalam-dalam masuk melalui mulut. Walaysal famu bi tariqit tabi'i li syahiq li'annahu laysa mujhizan bi jihazi li tasfiyatil hawa. Mulut ini bukan alat untuk memasukkan udara dengan sangat dalam, memasukkan udara dengan kuat. Beda sama hidung. Karena mulut tidak disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alat penyaring udara. Kalau hidung ada atau tidak? Ada. Hidung kita hirup angin dalam-dalam ke dalam, itu masih ada penyaring udara.
bulu-bulu hidung, rambut-rambut hidung ini gunanya untuk menyaring udara. Makanya mohon maaf, ada yang namanya upil, ada yang namanya kotoran hidung, upil. Nah, di mulut tidak ada upilnya, kecuali kalau upilnya ketelan. Aslinya tidak ada di mulut. Ya, karena memang tidak ada alat untuk menyaring udara yang masuk dalam-dalam ke dalam mulut. Ya. Kama huwa fil anf. Fa idza baqiyal famu maftuhan atna at-tata'ub tasarraba ma'a hawa'is syahiq ila dahil jismi mukhtalifu anwa'ul jarathim wal ghabar wal haba wal hawam. Jikalau mulut ini terbuka lebar ketika sedang nguap dan terus dibiarkan terbuka lebar, maka angin kuat yang masuk ke dalam tubuh itu akan masuk bersamaan dengan masuknya mikroba, debu, dan juga bakteri-bakteri serta virus-virus yang bisa masuk dan merusak tubuh. Ini adalah langkah-langkah setan untuk merusak manusia. Dan makanya setan ketika ada manusia nguap lebar-lebar, setan akan tertawa terbahak-bahak. Dia berhasil memasukkan dan berhasil menyulut api was-was yang ada di dalam dada manusia dengan perantaraan menguap tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan at-tata'ubu minasyaiton. Yang namanya menguap itu adalah datangnya dari setan. Fa idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Yang apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya dia tahan keinginannya untuk menguap sebisa mungkin. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Karena jika ada salah seorang di antara kalian menguap, kemudian dia sampai bersuara, dhahika syaitan. Setan itu akan tertawa terbahak-bahak. Gak hanya kan biasanya ada orang itu setan akan lebih tertawa. Bahkan itu sangat tercela, seperti lolongan anjing, kata sebagian ulama. Jangan. Jadi kalau mau nguap jangan enggak usah. Tutup aja, ditutup. Dalam hadis lain dengan lafaz yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan idza tata'aba ahadukum falyughliq ala fihi biyadihi fa inna syaitana yadkhul. Apabila salah seorang di antara kalian ada yang menguap, hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya. Karena di saat menguap itu setan akan masuk bersamaan udara yang dibiarkan masuk dari mulut yang terbuka lebar. Udara berhasil masuk, setan-setan berhasil ikutan masuk dengan tentara-tentaranya dari kalangan mikroba, virus, bakteri untuk merusak tubuh manusia dan menyulut api was-was di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Nah, ini sedikit penjelasan yang saya rangkumkan dari beberapa referensi yang saya punya. Wa qala al-qailun, sebagian ulama lain juga mengatakan jismu syaitan araqqu min ajsamina wa kalamuhu akhfa min kalamina fayajuzu an yasila ila sam'il insan fayatakallamu bikalamil khafiyyi fayakunu dzalika huwa waswasatuh. Yang perlu kita ketahui bahwasanya setan mempunyai jism, mempunyai tubuh yang lebih halus, lebih lembut daripada tubuh manusia yang kasar dan padat. Kalamnya, suara-suara setan itu lebih pelan, lebih lembut, lebih halus daripada suara manusia yang terdengar jelas. Maka hal inilah yang bisa menjadikan perantaraan setan itu menyampaikan was-wasnya pada pendengaran manusia. Ya.
banyak ini. Nanti insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit. Ya. Wa tahqiqu anna dzalika min ilmil ghaib alladzi amarna bil imani bih. Kesimpulannya, hal ini adalah dari perkara-perkara gaib yang kita ini diwajibkan untuk mengimaninya. Kita tidak diwajibkan untuk menelisik lebih jauh tentang tata cara bagaimana setan itu menimbulkan was-was. Yang tadi itu hanya ijtihad para ulama. Ya, insya Allah banyak benarnya, tapi bisa juga salah. Maka kita ambil sewajarnya saja. Seperti itu. Dunal ma'rifah lil kaifiyah wal waswas anwa'un minha. Ya, kita juga tidak diwajibkan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tata caranya. Nah, waswas itu mempunyai macam-macamnya. Apa aja macam-macam dari waswas? Yang pertama, waswasun litashkiki fil haqq. Pertama, waswas bisikan dari setan supaya kita ini ragu-ragu dalam kebenaran. Ini salah satu dari waswas. Nah, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, ada setan yang biasanya datang, kemudian dia membisiki kepada salah seorang manusia. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kada. Man khalaqa kada. Ya. Biasanya ada setan yang biasanya datang, kemudian dia membisikkan sebuah pertanyaan supaya kita bertanya-tanya. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Fayulqi subhat wa yalbisul haq bil batil. Maka dia kemudian akan menghempaskan subhat di dalam hati manusia dan akan menghiasi kebatilan dengan kebenaran. Seakan-akan itu kebenaran, tapi ternyata jadi kebatilan. Man khalaqa kada wa man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini dan siapa pula yang menciptakan Tuhan yang menciptakan ini. Ini sudah sudah menjadi perkara-perkara yang membahayakan. Jadi ketika kita ada bisikan seperti itu, langkah awal yang mesti kita lakukan adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. Atau a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, bisa dihafal? A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alim. Aku meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, dari al-hamas itu ada al-hamas menurut para ahli tafsir dikemukakan artinya adalah kecelakaan yang ditimbulkan oleh para setan. Jadi setan itu bisa mencelakai manusia dari berbagai bentuk. Bisa dia dengan sentuhan, dengan merasuki, dengan membuat gila. Wa nafthihi, dari hembusannya, wa nafthi, dari tiupannya. Setan ini biasa meniupkan dan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia. Seperti itu. Yang kedua, selain was-was untuk menjadikan kita ragu-ragu dalam kebenaran, ya, was-was untuk menjelekan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sendiri tidak ingin menjelekan Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Ya. Ada juga was-was yang menjadikan manusia itu sangat tertarik kepada kemaksiatan. Was-was yang menjadikan manusia itu
tertarik seperti kebo yang kecocok hidungnya itu ke dalam perkara-perkara yang berbau syahwat dan perkara-perkara yang haram. Contohnya apakah syarabil khamri waz zina? Orang jadi tergiur untuk makan makanan haram, semisal meminum khamr, minum alkohol, waz zina, atau untuk berzina, wa ghairi dzalika minal fawahisha, dan selainnya dari berbagai fawahish, perkara-perkara yang buruk. Fayuhawilu jahidan al-waswasat wa tahsinul haram wa dhanb lil 'abdi hatta yartakibahu. Setan itu akan berusaha dengan semaksimal mungkin supaya manusia itu terjebak pada hal yang haram, terjebak pada perbuatan dosa, ya, dengan was-wasnya, dibisiki terus-menerus, dilayangkan pikiran-pikiran yang jorok. Zina ini tidak mesti zina dengan orang lain, ya. Mohon maaf, yang lebih sering justru zina dengan cara masturbasi atau onani. Ini juga awal mulanya dari was-was setan. Dari was-was setan dibisikkan. Bahkan yang namanya was-was itu terkadang tidak hanya dengan bisikan-bisikan saja, tapi dengan bayangan-bayangan, khawatir, dari lintasan-lintasan pikiran yang tidak seronok. Tiba-tiba terlintas pikiran-pikiran yang tidak jelas, pikiran-pikiran porno, sampai orang itu terjebak pada perbuatan zina sendiri, baru setan tepuk tangan. Ya. Yang ketiga, waswasul ifsadil ibadat, waswas untuk merusak ibadah seseorang. Fasyaitanu yas'a jahidan li ifsadil ibadat. Setan-setan itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk merusak ibadah seorang hamba. Wa min a'zami dzalika as-shalah, dan di antara ibadah yang paling besar itu adalah sholat. Makanya biasanya setan itu akan masuk ke dalam sholat-sholat kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sedang sholat, setan yang akan menggodanya. Famauqiful 'abdi fi sholatihi ashaddu ma yakunu 'ala syaitan. Nah, ketika seorang hamba sedang berada dalam sholatnya, itu sebenarnya adalah sesuatu ancaman yang sangat besar bagi para setan. Lida yajlibu 'alal 'abdi bi khaylihi wa rijlihi li saddihi an hadzal qiyam. Maka setan akan mendatangi, menyerbu seorang hamba yang sedang sholat dengan pasukan berkudanya, pasukan kavalerinya, dan pasukan pejalan kakinya untuk menghalangi manusia dari sholatnya. Wa minal amthilati hadithu Utsman bin Abi al-As. Contohnya bisa kita ambil dari hadisnya Utsman bin Abi al-As radhiyallahu an. Ketika beliau melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati yulbisuh alayya." Wahai Rasulullah, setan telah merusak hubunganku antara aku dan salatku, dan dia berhasil menguasaiku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu mengabarkan, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab." Itu adalah setan, dan setan yang mengganggu orang di waktu sholat disebut sebagai khanzab. Wa min waswasatihi fi sholati ma yajiduhul musalli min tawahhumin khurujir rih. Di antara waswas setan ketika sholat untuk merusak sholat kaum mukminin adalah dengan memberikan waham, keraguan-raguan, seakan-akan ada rih, kentut yang keluar dari duburnya. Kama fil hadithi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, seperti
yang dijelaskan dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fis shalah, sesungguhnya setan itu sering mendatangi salah seorang di antara kalian ketika sholatnya. Fayakhudhu bi syi'rihi min duburihi fayamudduha, kemudian dia akan mengambil rambut ya, dari dirinya, dibentangkan di area duburnya, kemudian dipermainkan, ibaratnya dikelitikin di duburnya itu. Fayara annahu qad ahdath fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Ketika dikelitikin anusnya sama setan, sehingga seakan-akan dia itu kentut, merasa berhadas, setelah berhadas, maka kata Rasulullah SAW, jangan batalkan sholatnya, jangan berpaling dari sholatnya, kecuali, nah ini kaidah supaya kita terhindar dari was-was ketika sholat. Ya, ini ada dua kaidah. Kata Rasulullah SAW, fala yansarif hatta yasma', jangan batalkan sholatnya sampai dia itu mendengar suara kentutnya, au yajidu rihan, atau kerasa bunyinya. Mohon maaf ya, setiap dari kita pasti pernah kentut. Nah, kalau ada benar-benar kentut yang keluar, brot, dut, pes, ya, sudah batal sholatnya. Tapi kalau tidak ada bunyinya, tidak ada baunya, tidak ada angin yang keluar dari dubur, jangan dibatalkan. Kalau hanya masih bergejolak di perut, itu bukan kentut namanya. Bisa juga karena pergeseran otot dari berdiri ke rukuk biasanya. Blek. Nah, ini bukan kentut, maka jangan dibatalkan. Jangan dibatalin. Itu hanya pergeseran saja. Angin yang masih ada di perut itu tidak disebut kentut. Yang namanya kentut dan berhadas adalah apa yang ada di dalam lalu keluar. Nah, ini yang membatalkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, perbedaan antara puasa dan wudu, puasa yang membatalkan adalah sesuatu dari luar yang masuk ke dalam. Ya. Kalau kentut, sesuatu dari dalam yang keluar, itu baru batal. Dari sini paham ya? Oke. Ini kaidah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harap dicatat baik-baik supaya tidak ada kaum muslimin yang goda dengan was-was oleh para setan. Ya, kalau bunyi belebak-belebak juga gitu, bunyi belebak-belebak di perut itu bukan kentut. Menguap yang tidak batalkan toh. Nguapi orang batalakan, sing batalakan kentut, pipis, apalagi contohnya, dan lainnya ya, keluar mani, keluar mati itu batalin. Kalau nguap ya tidak batal, cuma itu dari setan. Kalau nguap saat sholat dari setan tapi tidak membatalkan. Ini kayaknya baru pada nyimak, nanti dilihat aja ya di wall saya, insya Allah. Ini akan saya simpan videonya. Maka yang terlambat menyimak, silahkan disimak dari awal nanti insya Allah. Kemudian ada juga salah seorang sahabat ya, yang datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan di sholatnya itu ya, kentut. Ini hadis penguat ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yantaqil hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Sama ini kaidahnya. Ini was-was di dalam salat. Kemudian selanjutnya adalah was-was di dalam wudu. Enggak cukup di salat. Saat wudu pun ya, setan juga sering membubuhkan yang namanya was-was. Membukan yang namanya was-was. Ini mohon yang komen jangan komen keluar dari tema, supaya pembahasannya fokus dan Anda juga bisa nerima ilmunya. Ya. Sudah,
Saya hilangkan dulu kolom komentarnya. Wa min waswasatihi fil wudu annahu qad yuwahhimul abda khuruja syai'in minhu ba'dal istinja. Waswasnya ketika berwudu, ketika seseorang hamba sedang berwudu, dia akan menimbulkan waham, keraguan-raguan. Seakan-akan setelah istinja ada lagi yang keluar. Misal sedang kencing, setelah kencing sudah cebok, setan ini akan menimbulkan was-was, memainkan kemaluannya, seakan-akan seperti masih ada pipis yang masih tersendat dan belum keluar dari kemaluan. Nah, kalau sudah semacam ini dan Anda benar-benar sudah yakin istinjaknya sudah maksimal, teruskan wudhunya, tidak usah dibatalkan. Itu juga ketika buang air besar, misalnya sudah istinja, sudah bersih, sudah cebok, maksimal ceboknya, dia akan menimbulkan was-was seakan-akan kayak ada yang keluar. Sudah, itu setan. Kalau Anda turuti terus-menerus, ya, walaupun ini adalah sesuatu yang ringan, jika dituruti terus-menerus, dia akan menjadi parah. Dia akan parah dan akan masuk ke dalam tahapan was-was yang lebih parah daripada ini. Maka nggak usah diikuti. Teruskan wudhunya. Ya. Dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah menuturkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lil wudu'i syaitanan yuqala lahu wilhan fattaqu waswasal ma'. Sesungguhnya dalam wudu ini ada setan waswas yang mengintai kita. Namanya adalah wilhan. Fattaqu waswasal ma'. Maka waspadalah terhadap waswas air. Was-was dalam penggunaan air. Makanya kita latih diri kita. Cara menghindarkan dari was-was wudu ini adalah dengan melatih memantapkan hati. Cobalah kita melatih wudu kita seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah banyak-banyak airnya. Coba kita wudu dengan air yang cukup 1 gayung. Itu untuk latihan supaya kita, benteng kita itu kokoh, tebal dari was-was setan yang akan hadir. Itu seperti itu contohnya. Kemudian untuk mandi besar juga harus dilatih ketika mandi besar. Jangan dituruti ketika ada was-was dari setan. Oh, kamu wudunya belum sah, niatnya belum sah. Kamu belum niatnya kurang betul. Masih ada bagian tubuh yang belum terkena air. Ini jangan diikuti. Itu cara terapi yang paling bagus. Supaya terhindar dari was-was, selain dengan ruqyah, adalah dengan mengokohkan benteng pertahanan di hati kita. Tentu dengan latihan, sedikit demi sedikit. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi sholati fayabilu ihlailahu hatta yalihi annahu qad ahdath. Nah, ini dalil yang tadi saya sebutkan. Tapi ini perkataan Ibnu Abbas ya, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian saat sedang sholat, dan dia akan memainkan ihlil. Ihlil itu lubang kemaluannya, mohon maaf, sampai dia itu terasa seakan-akan dia telah berhadas, keluar najis. Nah. Ada juga nanti waswasul khawatir wa isghal qalb. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya.
Setan waswas yang membumbungkan angan-angan dan khawatir, pikiran-pikiran jelek, ini juga jangan dituruti. Ketika itu terus dituruti, itu akan menjadi-jadi. Was-was setan, ya, itu juga nanti akan berkaitan dengan yang namanya pikiran-pikiran di masa lalu. Seperti trauma, dendam terhadap saudara sendiri, dendam terhadap teman atau sahabat rekannya. Nah, itu was-was dari setan. Gimana caranya ta'awud, minta ampun sama Allah, dan hadirkan wajah orang yang selama ini pernah menyakiti Anda, lalu bersaksilah kepada Allah, ya Allah, ya ilahi Rabbi, hamba bersaksi pada hari ini dan detik ini hamba maafkan orang itu, dan hamba mohon agar engkau mengampuni juga dosa dia. Semata-mata hamba melakukan ini untuk mendapatkan kecintaan dari engkau. Wa min ilajil waswasati al-ilmu. Fakullama basarallahu basiratal abdi binuril ilmi zadat quwwatuhu fi daf'il khawatir. Ntar ada iklan es krim. Nah, saya ulangi lagi ya, harap dicatat. Wa min ilajil waswasati al-ilmu. Di antara terapi yang paling bagus untuk menghilangkan was-was dari hati manusia adalah dengan ilmu, yakni dengan belajar, ngikuti kajian ilmu. Silahkan dari para habaib, dari para kiai, dari para ustadz sunnah dan lain-lainnya. Silahkan, asal pengajiannya betul, ya, ikutilah. Terutama kajian-kajian fikih. Kajian-kajian fikih itu amat sangat berguna agar kita bisa membentengi hati kita dari was-was para setan. Fakulama basarallahu basiratal abdi biduril ilmi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memancarkan dalam basirah, dalam hati seorang hamba dengan cahaya ilmu, zadat quwwatuhu fi daf'il khawatir wal waswas. Maka akan bertambahlah kekuatan hatinya untuk membendung serangan-serangan khawatir, serangan-serangan pikiran-pikiran buruk dan juga was-was yang ditimbulkan oleh para setan. Ya. Dan di antara pengobatan yang lain, ma'rifatu madakhil syaitan alaih. Harus mengetahui pintu-pintu masuk setan ke dalam dirinya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, fa innahu la yanju min aduwihi illa man arafah. Seorang musuh tidak akan selamat dari musuhnya ketika sebelum dia mengetahui taktik gerakan atau taktik serangan musuhnya tersebut. Ya. Wa min ilajil waswah wa min ilajil waswasa kathratud dzikr. Dan di antara terapi waswas yang lain adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tumakninah, menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Wa kama fil Bukhari wa kama fil Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan, inna syaitana jathimun 'alal qalbi ibni adama idza dzakarallahu khanasa wa idza ghafala waswas. Setan itu mempunyai belalai yang menjulur kepada jantung manusia. Apabila seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan sembunyi, lari dia.
Tapi ketika dia lalai, dia akan kembali lagi. Maka betul yang difirmankan Allah dalam surat Zukhruf, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari dzikrur rahman, pengajaran-pengajaran ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, maksudnya adalah Al-Qur'an, maka kami akan jadikan setan sebagai teman duduknya, teman dekat yang selalu menyertainya kemana-mana. Jadi harus gimana? Harus teguh, kokoh dalam pengajaran Al-Quran, kokoh di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah was-was akan hilang. Wa min dzikril masyru' fi mithli hadza tilawat surat al-Ikhlas kama fil hadits. Ya. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerapi gangguan was-was adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Yusakun nasu yatasa'aluna hatta yaqulu qailuhum. Setiap manusia, di antara manusia ada yang digoncangkan keyakinannya, dibuat ragu-ragu. Sampai dia itu bertanya-tanya. Hingga dia bertanya, hadallah khalaqal khalqa faman khalaqallaha. Allah adalah Tuhan yang Maha menciptakan segala sesuatu. Maka siapa yang menciptakan Allah? Ini was-was biasanya dari setan. Ya, fa idza qalu dzalik, apabila setan-setan itu membubuhkan pertanyaan yang demikian, faqulu Allahu ahad. Maka katakanlah, wahai para sahabatku, Allah adalah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Allahus Samad. Allahus Samad. Tuhan yang Maha Tuhan yang menjadikan sandaran seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Lam yalid walam yulad. Tuhan yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walam yakun lahu ahad. Thumma liyatfula an yasarihi thalatan wa yasta'id minasyaitonir rajim. Ketika ada was-was seperti itu, baca qul huwallahu ahad, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Ya, nggak usah tapi itu aja 3 kali. Habis itu wa yasta'idzu minasyaiton. Setelah baca meludah, baru baca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, bolehlah sambil ditepuk-tepuk. Dah. Kemudian pikirkan hal yang lain atau sibukkan dengan pekerjaan lain yang menghindarkan diri kita dari bisikan-bisikan jahat seperti itu. Wa min ilajil waswasati luzumil jamaah wal bu'du an asbabil intiwa wal huzn kama sayati insyaallah fi turuqil wiqaya wa tahsin. Di antara pengobatan waswas adalah dengan berkumpul dengan jamaah. Ya, tentunya dengan sholat jamaah atau harus dengan keramaian. Yakni apa? Butuh teman untuk curhat. Ya, jangan sampai sendiri. Dan harus menghindari dari sebab-sebab dia itu stres, atau sebab-sebab yang menjadikannya kesepian, atau sebab-sebab yang menjadikannya dia itu bersedih hati. Ini juga salah satu dari pengobatan was-was. Kalau lihat di wall saya, kami kemarin sedang bersenang-senang, ya itulah salah satu terapi bagi kami terhindar dari was-was. Wa min ilajil waswasati luzum sunnah. Di antara terapi waswas yang lain adalah dengan teguh, memegang teguh sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan malah mengamalkan amalan-amalan
yang tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah punya was-was tapi malah mengamalkan amalan-amalan yang tidak disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru amalan inilah yang akan menambah was-was. Atau dengan amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah inilah yang membuka pintu was-was selebar-lebarnya. Wa min ilajil waswasati at-tafakkur fi khalqillahi wa adami tafakkuri fi datillah li qusuril aqli an idrakihi kama fil hadis tafakkaru fi alaillahi wa la tafakkaru fillah. Di antara terapi yang lain adalah dengan bertafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merenungi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bagaimana, Allah itu seperti apa, tidak usah kita pikirkan, kita cuma mengimaninya. Kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana Allah begini, bagaimana Allah begitu. Allah sebagaimana Allah yang sifatkan dalam kitabnya. Sudah cukup, selesai. Pikirkan hal lain. Karena kita sadar diri, akal kita tidak mampu dan tidak akan sampai memikirkan bagaimana-bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang ada dalam hadis, tafakkaru fi alaillah, merenunglah kamu pada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fillah, dan janganlah kamu bertafakkur merenungi bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ini. Ya, di antara terapi-terapi was-was. Ya, selain itu, Anda juga bisa pegang dadanya seperti ini megangnya. Ya. Kemudian bisa baca surat Al-Fatihah, terserah berapa kali, 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh, terserah, saya tidak kasih batasan. Setelah selesai, bisa membaca surat Al-An'am, catat, surat Al-An'am ayat 125, juz 8. Surat Al-An'am ayat 125, juz 8, letaknya pojok kiri paling atas. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ulangi berkali-kali. Ya. Kemudian surat Az-Zumar ayat 22 sampai 23. Ya. Sebelah kanan. Rada ke bawah itu, di pertengahan. Kemudian Alam Nashrah laka sadrak, sambil diginikan. Ya. Lihat ini. Gak usah pakai tahan nafasan. Biasa aja sambil kita baca. Kemudian surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Di ayat min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ulangi ayat tersebut berulang-ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sambil doa sama Allah, ya Allah, hilangkan setan-setan yang selama ini bikin saya was-was, terutama yang di jantung. Diusap. Atau gini boleh. Ke atas, nanti lewat muntah biasanya. Keluarnya akan lewat muntah. Ya, itu diantara terapi-terapi was-was yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ada satu lagi. Di tahapan yang paling parah, biasanya ada orang yang was-wasnya itu parah sekali, sehingga benar-benar mendengar suara yang sangat jelas, sehingga mengganggu seluruh aktivitasnya, mengganggu tidurnya, mengganggu ibadahnya, dibisiki dengan bisikan yang jelas di telinga. Bagaimana tata cara pengobatannya? Ya. Tata cara pengobatannya dengan dibekam di sini. Kemudian cari kentang, kulit kentang dikupas, dicampur seledri.